Today we want to talk about prayer. Hari ini kita akan bicara tentang berdoa. How many of us pray every day? Sebenarnya kita yang setiap hari berdoa. How many of us really pray every day? Sebenarnya kita yang sungguh-sungguh berdoa setiap hari. How do we pray? Bagaimana kita berdoa? You know, the thing is this, many of us say we pray but we don't actually pray. Jadi banyak dari kita berkata kita berdoa, tapi sesungguhnya kita tidak sungguh-sungguh sedang berdoa. Why? Kenapa? Let me ask you a question. Mari saya tanya satu pertanyaan. How many of us Berapa banyak dari kita pray for food? berdoa untuk bisa dapat makan? Listen, I'm not asking Jadi saya bukan tanya, you pray over your food. engkau berdoa untuk makananmu yang sudah ada. You want to eat Saudara mau makan and you pray over your food, dan saudara berdoa untuk makananmu. right? Benar? We do that. Kita lakukan itu. But how many of you pray for food because you do not know whether you have food for lunch or dinner? Jadi berapa kita yang berdoa untuk bisa berdoa untuk makanan karena kita tidak tahu kita bisa makan apa nih. Kita bisa dapat makan untuk makan siang atau makan malam. We don't, right? Kita tidak lakukan itu, bukan? Why? Kenapa? Because we know Karena kita tahu we will have kita pasti akan punya food makanan for lunch, untuk makan siang, for dinner. untuk makan malam. You see, our problem Jadi masalah kita is not praying for food. bukan berdoa untuk makanan. Our problem Masalah kita is praying untuk berdoa, what food to eat. makan apa nih kita sekarang yang akan kita makan? Whether we want to eat kueh-kueh, Mungkin mau cari kue-kue, or want to eat noodles, mau makan mie, or eat nasi. atau makan nasi. You know, our problem is not praying for food. Our problem is praying what food to eat. Jadi masalah kita bukan berdoa untuk bisa dapat makan, tapi kita berdoa makanan apa yang mau kita makan ini. True? Benar? How many of you are worried right now? Berapa yang kita yang khawatir saat ini? Right now, Saat ini, you are worried. saudara khawatir, Right now, sekarang, you're not sure saudara tidak yakin. whether you have food for lunch. Apakah saudara siang ini ada dapat makanan atau tidak? Anybody? Bisa makan atau tidak? Ada? No? Tidak? Why? Kenapa? Anybody? Ada? None, right? Tidak ada, bukan? We know Kita tahu, there will be food. pasti ada makanan. So, let's talk about prayer. Mari kita bicara tentang berdoa. Every morning when we wake up, Setiap pagi ketika kita bangun, when we do pray, ketika kita berdoa, it's very self-centered. doanya itu hanya untuk diri kita sendiri. Father, thank you for today. Bapak terima kasih buat hari ini. Jesus, bless my Tuhan life. Yesus berkati hidupku, Bless my family. berkati keluargaku, Bless my business. berkati pekerjaanku. It's always bless, 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 bless. Selalu bless, bless. berkati. And then you go out. Dan kemudian kita selesai. And then you say, God never talked to me. Dan kita berkata, Tuhan tidak pernah bicara sama saya. You know, real prayer Saudara tahu bahwa doa yang sesungguhnya is not praying for me. bukan berdoa untuk saya. It's not praying for you. Bukan berdoa untuk saudara. It's praying to hear God. Berdoa untuk mendengarkan Allah. Prayer Berdoa is a conversation. adalah sebuah percakapan. You know, Yeah. I know this. Iya, saya tahu ini, saya memperhatikan ini. Okay? I know that when friends, Jadi saya tahu bahwa ketika seorang teman and you don't see each other for long, dan saudara tidak saling melihat untuk jangka waktu yang lama, then you find a time to minum kopi. jadi kemudian saudara ketemu untuk saling ngopi bareng. And then you nobrol. Dan kemudian talking. Talking. Okay. I speak bahasa, you speak English. Okay, champion. Bye-bye. So, and the thing is this. Jadi sebenarnya tentang ini ya, You can sit down there for 3 hours kita bisa duduk dan bicara selama 3 jam. with 1 cup of coffee Kita hanya minum secangkir kopi and talk dan bicara and talk dan bicara and talk. dan bicara. But when you finish, Tapi ketika sudah selesai, you forget. lupa. What did we talk about? Apa yang kita bicara tadi? But we cannot spend 1 hour. Tapi kita tidak bisa menghabiskan 1 jam. We do not spend 1 hour Kita tidak menghabiskan 1 jam and talk to our Father. dan bicara kepada Aba Bapa kita. We don't talk to our God. Kita tidak bicara kepada Allah kita. Our prayers Doa-doa kita is very short. sangat singkat. Bless me, bless me, bless me. Berkati aku, berkati aku, berkati aku.
You know when we pray? Jadi kapan kita berdoa? When do we really pray? Kapan sih sebenarnya kita sungguh-sungguh berdoa? When we have problems. Waktu kita punya masalah. Then you come to God. Wah, baru kita datang sama Tuhan. So I'm going to use a story today. Jadi saya akan pakai sebuah kisah hari I'm ini. going to call people to come out Saya akan panggil beberapa orang so that you have a picture. supaya saudara punya sebuah gambaran. You may forget my preaching, Saudara mungkin bisa lupa khotbah saya, but you have a drama presentation. tapi saudara bisa punya sebuah drama yang ditampilkan. Okay? So the first one I'm going to call out Jadi orang yang pertama yang saya akan panggil must be big size guy. mesti yang besar. So look at all the big size guy. Jadi lihat yang besar-besar. All the husband and wife pointing one another. Ya, suami dan istri saling tunjuk ini. Come David, come. Ya. David, come. David boleh maju? Okay, I need 2 younger guys. Saya butuh 2 anak muda. Surya, come, Surya. Come, you come. Ya, Surya boleh maju. Okay, let's see, one more younger guy. The gentleman there over there, come on. Right. How many of you know the story of prodigal son? Saudara, yang kita tahu kisah tentang anak yang terhilang. Huh? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia different. Huh? Jadi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu berbeda. So, we all know the story about the prodigal son. Ya, kita semua tahu tentang kisah anak yang terhilang. Yes? Ya. So, in English, it's called prodigal, not hilang. Huh? Jadi dalam bahasa Inggris itu katakan prodigal, bukan hilang ya. Alright, your bahasa Indonesia is parable of the lost son. Jadi bahasa Indonesia kita dikatakan perumpamaan tentang anak yang terhilang. Yeah? The word prodigal in English Kata prodigal dalam bahasa Inggrisnya is extravagant. adalah memberi dengan luar biasa. Ya, Memberi dengan luar biasa. Oh, mantap, luar biasa. Okay. So, this one is the father. Jadi ini gambaran daripada bapaknya. Okay, father stand here. Ya, bapak di sini. This one is the older brother. Ini adalah anak yang sulung. This is the younger brother. Ini anak bungsu. Okay? Now, we know the story of the Jadi prodigal kita son. tahu kisah ini ya. Right? Benar? In the story, Di kisah ini, the younger son anak bungsu asked the father. minta kepada Okay? bapaknya. Stay with me. The son asked the father Jadi anak bungsu minta sama bapaknya, for his share of the inheritance. jadi bagian daripada warisannya. You know the story, right? Sudah tahu kisahnya ya? Yeah? Question. Pertanyaannya, Before the younger son jadi sebelum anak yang bungsu ini asked the father minta sama bapaknya for his share, untuk bagiannya, do they lack anything? apakah mereka ini kekurangan sesuatu? Do they lack anything? Apakah mereka kekurangan sesuatu? No, right? Tidak, bukan? They have food, right? Mereka punya makan, They have a house to stay. mereka punya rumah untuk tinggal, They got a bed to sleep. mereka punya tempat tidur. It seems like the father is a very, very rich father. Jadi kelihatannya bapaknya ini adalah bapak yang sangat-sangat kaya. Yes? Benar? So the question is this. Jadi pertanyaannya ini, Older brother, anak sulung, younger brother, anak bungsu, staying in the house, tinggal di rumah, no problem. tidak ada masalah, No lack. tidak ada kekurangan. Then the younger son Kemudian anak yang bungsu asked the father, minta sama papanya, give me my share berikan bagianku of the inheritance. dari warisan itu. Okay? Now watch this. Perhatikan ini. When do you get an inheritance? Jadi kapan sih sebenarnya kita bisa dapat warisan? When? Kapan? When your father is alive? Ketika sang papa masih hidup? No. When your father Ketika papa saudara die. meninggal? So what is the son saying to the father? Jadi apa yang sebenarnya anak bungsu ini katakan kepada papanya? What is the son saying to the father? Apa yang anak bungsu ini katakan sama papanya? Oi, matilah, oi. That's what the son is saying, isn't it? Ya, ini yang anaknya katakan, bukan? Right? Is that a nice thing to say to your parents? Apakah ini satu kata yang bagus untuk dikatakan pada orang tua saudara? Yes? Good or bad? Baik atau tidak? Not good, huh? Tidak baik, bukan? Now, the Bible say Jadi Alkitab bilang, the father papanya divided membagikan itu, and gave to both. memberikan pada mereka berdua. Who Siapa asked? yang minta? Siapa yang minta? The younger one. Anak bungsu, bukan? But the father didn't just give the younger one. Tapi papanya itu bukan hanya kasih anak yang bungsu loh. The father give both. Papanya kasih mereka berdua. Clear? Jelas? Okay? So, Jadi the father looks sad. papanya kelihatan murung, sedih. The son look happy. Anaknya kelihatan sukacita. So, what Jadi happened? apa yang terjadi?
What the son do? Apa yang anaknya lakukan? Take everything he has. Ambil semua yang dia dapat, Take everything he has. ambil semua yang dia dapat. In his mind, Di dalam pikirannya, he cut. dia sudah memotong, My father is dead. papa saya udah mati. I don't have brother. Saya tidak punya saudara lagi. Okay? So what does the son do? Jadi apa yang anaknya lakukan? The son Anaknya go away. pergi. And what does he do? Apa yang dia lakukan? He spend all his money. Dia menghabiskan semua uangnya. True? Benar? We'll come back to that story Ya, later. kita akan nanti kembali ke kisah ini ya. You know what's our problem Saudara tahu apa masalah kita when we pray? waktu kita berdoa? We don't pray Kita sedang tidak berdoa. when we receive Waktu kita menerima a blessing. berkat. Yeah, we say, oh, praise God, we receive a blessing. Oh ya, mungkin kita berkata terima kasih Tuhan yang kami diberkati. But we don't pray Tapi kita tidak berdoa and really appreciate God. dan sungguh-sungguh menghargai Tuhan. We actually forget God. Sebenarnya kita sedang lupa dengan Tuhan. Why? Kenapa? Because before they left, Karena sebelum mereka pergi, they had everything. mereka udah punya semua. They got a house, Mereka punya rumah, they got food, mereka punya makan, they got clothes, mereka punya baju, they can rest. mereka bisa beristirahat. They even have servants. Mereka bahkan punya hamba-hamba. But when the son Tapi ketika anak receive itu his menerima inheritance, warisannya, you know what he's saying? apa yang dia katakan? I don't need you anymore. Saya tidak butuh engkau lagi. I know what I want to do. Saya tahu apa yang saya mau lakukan. I know better than you. Saya tahu lebih baik I dari don't engkau. need the older brother to Saya scold tidak me. butuh kakak saya untuk marahin saya. I don't need my father to tell me. Saya tidak butuh papa saya untuk kasih tahu saya. So he takes money Jadi dia ambil uang and he spend it. dan dia habiskan itu. We'll come to that story later. Kita akan kembali ke kisah itu nanti. Let's read John chapter 10. Mari kita baca Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-25. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." You know, the last verse, leave the last verse Ya, there. ayat yang terakhir yang dikatakan, The last verse, Jesus says, the Father and I are one. aku dan Bapa adalah satu. You know how we pray? Saudara tahu bagaimana kita berdoa On a daily basis, dalam kehidupan kita sehari-hari? we actually don't pray Kita sesungguhnya tidak berdoa that we are one with God. bahwa kita ini satu dengan Tuhan. But we truly pray, Tapi kita sesungguhnya berdoa. sincerely pray, Kita mungkin sungguh-sungguh berdoa dengan tulus. when we have problems. Waktu kita punya masalah. You know, this church got 8 flags. Jadi di gereja ini ada 8 banners. And you have the name like Jehovah Jireh, Jadi ada kata Yehova Jireh di situ. right? Jehovah Rapha, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Nisi, Jehovah Shammah. Jehovah Syama. This is how we pray. Ini sebenarnya inilah kita berdoa itu seringkali seperti ini. Now I'm going to call out more people. Saya akan panggil lebih banyak orang lagi. So Andre is like you and I. Ya, ini Andre ini gambaran saudara dan saya. Understand? Pahami Okay? ini? We don't pray like we used to pray. We don't pray how the Bible teach us to Jadi pray. kita tidak berdoa sebagaimana Alkitab mengajar kita berdoa. We pray Kita berdoa when we need God. ketika kita butuh Tuhan. So this is how we pray. Jadi ini sebenarnya bagaimana sih sebenarnya kita itu Put up your hand. berdoa biasanya? We don't see ourselves Kita tidak melihat diri kita seated at the right hand of the Father. duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. We don't. Kita tidak melihat itu. We see ourselves Kita melihat diri kita like that. seperti ini. True? Benar tidak? We don't see ourselves Kita tidak melihat diri kita at the right hand of the Father. di sebelah kanan Bapa di sorga. We see ourselves Kita melihat diri kita when we pray, waktu kita berdoa, especially when we have needs khususnya waktu kita punya kebutuhan in front of God. di depan Tuhan. Like you and God are separate. Seperti kita dengan Tuhan itu terpisah. So let's say you are sick. Jadi katakan saja mungkin saudara sedang sakit. So when you are sick, Jadi waktu saudara sakit, this is how we pray. ini yang biasanya kita berdoa.
You pray to God, Engkau berdoa kepada Tuhan, and you can even use these words. bahkan saudara bisa pakai kata ini. You use these words. Saudara pakai kata ini. Father, Bapa, heal me. sembuhkan aku. What you are actually asking. Apa yang sebenarnya saudara minta? Watch this, huh? Perhatikan ini. What you actually are asking Apa yang sesungguhnya saudara minta in your di mind dalam pikiran saudara, is not God as Father, bukan Allah itu sebagai Bapa, but God as healer. tapi Allah itu sebagai penyembuh. So what you're calling Jadi apa yang saudara panggil, is the character of God, jadi karakternya Tuhan who is the healer, sebagai penyembuh, Rapha. Rafa. So you're calling Jehovah Rapha. Jadi saudara panggil Yehova Rafa. So you're hoping Jadi saudara harapkan, when you are sick, jadi waktu saudara sakit, you want God to heal you. saudara mau Tuhan itu sembuhkan saudara. So instead of seeing yourself as a child of God, Jadi bukannya saudara melihat diri saudara sebagai anak daripada Allah, you are only asking God saudara hanya minta Tuhan as healer sebagai seorang penyembuh to your life. pada hidupmu. Hug him, hug him, hug him. Dipeluk. So what does God do? Apa yang Tuhan lakukan? God healed you, Tuhan menyembuhkan saudara. and now you're healed. Dan sekarang saudara sembuh. Go back. Go Nah, back. kembali. Okay? And then you're happy. Dan saudara senang. And then you don't pray. Dan kemudian tidak lagi berdoa. You go on to your life. Dan saudara kembali ke kehidupan saudara. And then you otang. Dan kemudian saudara, You otang already, Utang. You spend too much money, not enough money to, Jadi- no more money already. sampai tidak ada uang lagi. So what do? Apa yang saudara lakukan? You say, Lord. Tuhan. So understand this. Jadi pahami ini ya. You need money. Saudara sedang butuh uang nih. You're in terrible financial problem. Saudara sedang ngalamin masalah keuangan yang berat. So you call. Jadi saudara panggil. You call to God. Saudara panggil Tuhan. And you say, God, Dan saudara bilang, Tuhan, I need money. saya butuh uang. You are my Jehovah Jireh. Engkaulah Yehova Jireh. So Jehovah Jireh come. Jadi Yehova Jireh muncul. You are calling God Saudara panggil Allah according to a character. sesuai dengan karakternya dia. Clear? Paham ini? So God as Jehovah Jireh Jadi come. Allah sebagai Yehova Jireh datang. And He bless you. Dan dia berkati saudara. He blesses Dia you. berkati saudara. He helps you. Dia tolong saudara. He gives you enough finance. Dia berikan keuangan yang cukup. No more otang. Tidak ada lagi You utang. become successful. Menjadi orang yang sukses. What happened? Apa yang terjadi? Puji Tuhan. Praise God. Then you go back. Kembali. Right? Benar? Then you are confused. Dan kemudian saudara mulai bimbang. Wow, Saudara bingung. you got family problem. Ada masalah keluarga. You got boyfriend girlfriend problem. Ada masalah putus pacaran. You got father son problem. Ada masalah dalam hubungan papa dan anak. What happened? Apa yang terjadi? You ask God for wisdom. Saudara minta Tuhan hikmat. Every day you come home. Setiap kali saudara pulang, There's always quarreling. selalu bertengkar. God, Tuhan, help me. tolong aku. You are my Jehovah Shalom. Engkaulah Yehova Shalom. So the Jehovah Shalom come out. Yehova Shalom muncul. So what does the Jehovah Shalom do? Yehova Shalom buat apa? All His peace, Semua damainya, all His grace semua anugerahnya come to you. datang pada saudara. Right? Benar? When everything settled, Ketika semua udah selesai, you can go back. kembali lagi. What do? Apa yang kita lakukan? We live our own life. Kita hidup lagi hidup kita. We forget God. Kita lupa lagi sama Tuhan. Isn't that what we do on a daily basis? Apakah ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? True, right? Betul tidak? You know, that's not prayer. Itu bukan doa. Why? Kenapa? Because when we say we pray, Karena kalau waktu kita bilang kita berdoa, we are calling only one character of God. kita hanya memanggil satu karakter daripada Tuhan. Let us learn Mari kita belajar to be a child of God. menjadi anak Tuhan. That when the child of God, Ketika anak Allah, whether you're sick, entah saudara sakit, whether you are poor, entah saudara sedang dalam kemiskinan, whether you have problems, apakah saudara punya masalah, say, Abba, katakan Abba, I am your child. aku anakmu. I come to you. Aku datang padamu. And you know what you do? Dan saudara tahu apa yang saudara When you lakukan? come to God, Waktu saudara datang kepada Tuhan, God, you don't hug him. God hugs you. Tuhan memeluk saudara. And when God hugs you, Waktu Tuhan memeluk saudara, Pastor, go back. When God hugs you, ketika Tuhan memeluk saudara,
His Jehovah Jireh Yehova Jireh-nya, comes and penyediaannya, hug you. memeluk His saudara. Jehovah Rapha Penyembuhannya, hugs you. memeluk saudara. His Jehovah Shalom. Yehova Shalom. All of God's character. Semua dari mujizat Tuhan. Not one, Bukan cuma satu, not two, bukan dua, but everything of God tapi semua dari Tuhan is coming to you. itu datang sama saudara. All you need to do Apa yang saudara perlu lakukan is to see yourself adalah melihat dirimu as a child of God. sebagai anak Tuhan. Now watch this. Perhatikan ini. Okay, come. All the gods. Nah, semua Allah-Allah ini. Now Surya is this man's father. Jadi It's Surya ini Andrew's sekarang menjadi papa daripada anak ini. Okay? This father, Papa ini, this is son. ini anaknya. Watch this. Perhatikan ini. If the son Kalau anak ini is sick, sakit ya. This one is a banker, Ada seorang banker? Orang bank, okay, or orang kaya. orang kaya. This one is a doctor, Ini adalah seorang dokter. okay. This one is an architect, Ini seorang arsitek. okay. This one is a pilot. Ini adalah seorang pilot. He look like pilot lah. Ya, kelihatan seperti pilot. First one is orang kaya, Jadi orang pertama ini orang kaya. second one doctor. Orang kedua dokter. This one is architect. Orang ketiga This one arsitek. is pilot. Ini adalah pilot. If your son is sick, Jadi kalau anak saudara sakit, if your daughter is sick, kalau anak perempuan saudara sakit, who do you bring your son to? saudara bawa kemana? So watch this. Perhatikan ini. Bring him to the doctor. Bawa ke dokter. So what does the doctor do? Jadi apa yang dokter akan lakukan? What does the doctor do? Apa yang dokter akan lakukan? Give medicine, Kasih obat. right? Benar? Tell the father, Kasih tahu papanya. every day, Nah, setiap hari ya. must make sure they take the medicine 3 times a Mesti day. minum obat 3 kali sehari. Correct? Benar? Correct or not? Benar tidak? So you go back. Jadi saudara kembali. Alright? Question. Pertanyaannya. What else can the doctor do for the son? Apalagi yang dokter itu bisa lakukan buat anak ini? Nothing. Tidak ada. Think about this. Pikirkan ini. The father Papanya bring the son home. membawa anaknya kembali ke rumah. Right? Benar? Does the father Apakah papanya only give medicine to the son? hanya kasih obat buat anaknya? Does the father Apakah papanya only give medicine to the son? hanya kasih obat buat anaknya? Yes or no? Benar tidak? Yes or no? Benar tidak? No, right? Tidak, bukan? He will make sure Dia akan pastikan the son has food to eat. anak ini punya makan yang cukup untuk dimakan. Yes? Benar? He will make sure Dia akan pastikan the son has a bed to rest. anak ini punya tempat untuk dia tidur. Yes? Benar? He will make sure Dia akan pastikan that the son is clean. anak ini akan bersih. Right? Benar? Even if the son doesn't want to do anything. Bahkan ketika sang anak tidak mau lakukan apapun. The doctor never say must bathe. The doctor never say must give food. Dokter tidak berkata harus dimandikan, harus dikasih makan, The doctor never said must drink water. harus minum air. The doctor only say Dokter hanya bilang the medicine obat ini take 3 times a day. diminum 3 kali sehari. That's all. Itu saja. But you know something? Tapi tahukah saudara, If you are the father, kalau saudara adalah papanya, if you are the mother, kalau saudara adalah mamanya, even the doctor don't tell you, bahkan kalau dokter tidak bilang, you will do everything. saudara akan lakukan segala sesuatu. Amen? Betul? Amen? So how come we don't come to God that way? Kenapa kita tidak datang pada Tuhan dengan cara yang demikian? Why do we not see God as Father? Kenapa kita tidak lihat Tuhan itu sebagai seorang Bapa? Why do we see God as Jehovah M. Kadesh, Kenapa kita hanya melihat Tuhan sebagai Yehova M. Kades, Jehovah Jireh, Yehova Jireh, Jehovah Shalom, Yehova Shalom, Jehovah Rapha? Yehova Rafa? Why do Kenapa we split kita membagi Tuhan? God into His character Tuhan berdasarkan karakternya. when God is everything to you? Kalau Tuhan itu segala sesuatu buat hidup saudara. And then we always come to God Dan kita selalu datang pada Tuhan only when we have problems. hanya ketika kita punya kebutuhan. You know, Tahukah saudara, the prodigal son, anak yang terhilang itu, what does the prodigal son do? apa yang anak yang terhilang itu lakukan? You know, Jesus said, the Father and I are one. Yesus berkata, Bapa dan aku adalah satu. When the prodigal son Ketika anak yang terhilang itu lost everything, habis semuanya,
And it's like us. Dan ini seperti kita. When we have enough money, Kalau kita punya cukup uang, when we have enough reputation, waktu kita punya reputasi yang when we have bagus, enough kalau wisdom, kita punya hikmat yang cukup, we don't rely on God. kita tidak bergantung sama Tuhan. We rely on self. Kita bergantung sama diri kita sendiri. True? Benar tidak? But when you don't have anything, Tapi ketika saudara tidak punya segala sesuatu, the son anak itu lost everything. kehilangan segala sesuatu. He's so hungry. Dia sangat lapar, So hungry. sangat lapar. He wants to eat the food Dia mau makan makanan that the pigs eat. yang buat babi, Not human food. bukan makanan manusia, Pig food. makanan babi. You know something? Tahukah saudara? Nobody give him any food. Tidak ada orang yang kasih dia makan. So he think, Dan dia mulai berpikir, in my father's house, di rumah bapakku, the servants bahkan seorang pelayan pun got enough bread. punya roti yang cukup. I will go home. Aku akan pulang. I will tell my Aku akan father, bilang sama papaku, I sin against you. aku berdosa melawan engkau. So the son is going back. Jadi anak itu mulai pulang. Now, question. Perhatikan pertanyaannya. Is he going back as a son? Apakah dia kembali sebagai seorang anak? He's going back as a servant. Dia kembali sebagai seorang hamba. Why? Kenapa? Because he remembered. Karena dia ingat When I asked for my father's waktu inheritance, dia minta warisannya dia. I cut the relationship. Aku udah putuskan hubungan. To me, Bagiku, my father is dead. papaku udah mati. I don't have brother. Aku tidak punya kakak. I am on my own. Aku adalah aku. I can do it. Aku bisa lakukan. And when he realized he Dan cannot, waktu dia menyadari dia tidak bisa, he's coming back to the father. dia kembali kepada bapaknya. Not as son, Bukan sebagai anak, but as servant. tapi sebagai seorang hamba. And this is how we come back to God. Inilah seringkali kita datang pada Tuhan. When we fail, Waktu kita gagal, when we sin, waktu kita berdosa, when we make mistake, waktu kita buat kesalahan, when we lie, waktu kita berbohong, when we cheated, waktu kita menipu. we dare not come back to Kita God tidak berani datang pada Tuhan as son. sebagai seorang anak. But I tell you this, Tapi saya bilang sama saudara, when a child is sick, waktu anak itu sakit, even the child don't ask it, bahkan ketika anak itu tidak minta for food, tidak minta makanan, don't ask for this, don't tidak, ask for that. tidak minta ini, tidak minta itu, The love of the parent, cinta daripada orang tuanya. just you and I, Sama seperti saudara dan the saya, love of the parent cinta daripada orang will tuanya do everything for the child. akan menjadi segala sesuatu buat anak itu. True? Benar tidak? True or not? Benar tidak? How come we don't see God that way? Kenapa kita tidak lihat Tuhan itu dengan cara seperti itu? So the son came back. Jadi anak itu kembali, He's thinking, dia mulai berpikir, how do I speak to my father? bagaimana aku bicara sama papaku? I thought no more father what? Bukankah sudah tidak lagi papa? Because I asked for the inheritance. Karena saya udah minta warisanku, That means the father died already. berarti papanya udah mati kan? How come suddenly tiba-tiba got father again? Bagaimana tiba-tiba bisa ada papa lagi? Understand? Paham ini? But he came back. Jadi waktu dia kembali, And as he's coming back, jadi waktu dia sedang dalam kembali, the father saw, papanya lihat, the father ran. papanya itu lari. You know what the father do? Apa yang papanya lakukan? The son pretend, Jadi anak itu Papa, pura-pura, papa, I'm sorry. saya menyesal, I sin against you. aku berdosa terhadap engkau. You know something? Tahukah saudara? He's not telling the truth. Dia tidak sedang bicara benar. What is he coming back for? Kenapa dia kembali? Roti. He's only coming back for food. Dia kembali hanya untuk makanan. He's not coming back to be son. Ya, He's not coming back to be son. dia tidak kembali untuk jadi anak. He's coming back for food. Dia kembali untuk makanan. You know, Tahukah saudara? you and I are like that. Saudara saya itu seperti itu. We will come back to God. Waktu kita kembali kepada Tuhan, We fail, kita gagal, we lie, kita berbohong, we sin, kita berdosa, we do all sorts of wrong things. kita banyak melakukan kesalahan. But when you do come back to Tapi God, waktu saudara kembali kepada Tuhan, when you come back to God, waktu saudara kembali kepada Tuhan, just as you see the picture here, jadi waktu saudara lihat gambaran ini, the father said, Bapak itu bilang, put new shoes on his leg, pakaikan sepatu yang baru di put a kakinya, ring on his pakaikan finger, cincin di tangannya, put a jacket on him. pakaikan jaket buat dia. The son never asked for it, Anak itu tidak minta loh, but because he's the father, tapi karena dia adalah seorang bapa,
He does all this for you. Dia lakukan ini semua buat saudara. You may come to God. Saudara mungkin datang pada Tuhan. You may come to God Saudara mungkin datang sama Tuhan because you need His healing. karena saudara butuh kesembuhan. You may come to God Saudara mungkin datang pada Tuhan because you need His wisdom. karena saudara butuh hikmat. But when God come to you, Tapi kalau waktu Bapa datang, Allah datang sama saudara, it's not just His healing. bukan hanya karena kesembuhan, It's not just His provision. bukan karena hanya penyediaannya dia. It's everything. Dia segala sesuatu. Understand? Pahami ini. God loves you so much. Tuhan mencintai saudara. Let's go to John chapter 17. Mari kita buka Yohanes pasal 17. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan pada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Stop there. You know something? Tahukah saudara, When we pray, waktu kita berdoa, let's spend time mari kita luangkan waktu before God. di hadapan Tuhan. The Bible say, Alkitab berkata, be still tenanglah and know dan taulah I am God. dan kenalilah bahwa akulah Tuhan. One thing about God, Satu hal tentang Allah, He's not like your friend. dia bukan seperti sahabat saudara. You know, Pastor Rudy and myself, if we sit down and we talk, we can say a lot of things. Jadi Pastor Rudy dan saya kalau kita duduk kita bisa bicara banyak hal. Oh, we talk about this, we talk about that. Kita bicara tentang ini, bicara tentang itu. And after he sent me back to the hotel, Dan waktu dia antar saya kembali ke hotel, we think, what did we talk about? kita mulai pikir, tadi kita bicara apa ya? Many times we lupa what we talk about. Banyak kali kita lupa apa yang kita bicarakan. 1 hour, 2 hour, 1 3 jam, hour. 2 jam, 3 jam. You know, God is not like us. Jadi Tuhan itu tidak seperti kita. God don't use many words. Tuhan itu tidak pakai banyak perkataan. Do you know why? Tahukah saudara kenapa? Do you know why? Tahukah saudara kenapa? Because God's words Karena perkataan Tuhan are so powerful. sangat berkuasa. You and I, Saudara dan saya, if God talk the way we talk, kalau Tuhan itu bicara seperti kita bicara, we cannot. kita tidak bisa. We cannot stand His words. Kita tidak bisa bertahan terhadap perkataannya. Think about this. Pikirkan ini. Just think about this. Pikirkan ini. When God created the world, Ketika Tuhan menjadikan dunia, in the Hebrew, di dalam bahasa Ibrani, in the English, He said, "Let there be light." 4 words. di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Let there be light. let there be light. Ada 4 kata. Okay? Jadilah terang. Bahasa Indonesia? Jadilah terang. 2. 3 Ya. words. 2. 2. You know, in the Hebrew, it's also 2 words. Ya, bahasa Ibrani juga cuma 2 ya. It's only 2 words. Hanya 2. He said, "Light be." Jadi dikatakan terang jadi. Bam. Langsung jadi. Light appear. Terang itu langsung muncul. Why? Kenapa? Because His words. Karena perkataannya, Every word. setiap perkataannya, Every word of God setiap perkataan daripada has Tuhan power. itu punya kuasa. You understand? Saudara bisa paham ini? He said, "Let the land come up." Jadi dia berkata, biarlah daratan itu naik, muncul. The land came up. Dan daratan itu mulai muncul. Let trees appear. Biarlah pohon-pohon itu mulai tumbuh. Trees appear. Pohon-pohon mulai You go tumbuh. and read Saudara baca Genesis 1. Kejadian pasal pertama. God's word, Perkataan Tuhan very little. sangat sedikit. We all talk, no problem. Wah, kita Then after go back, bicara huh? banyak. How many of us spend hours talking Sebenarnya kita menghabiskan berjam-jam bicara. and we waste time? Dan kita buang-buang waktu. We don't talk to God. Kita tidak bicara kepada Tuhan. It's like, you know, Seperti- if you talk too long, Jadi kalau saudara bicara terlalu lama, you sit down there, saudara duduk lagi, and this is what you do. ini yang saudara lakukan. Yeah. Actually, what you're hearing is wong. Sebenarnya apa yang saudara wong, dengarkan wong. ya itu seperti tadi itu. That's all.
Itu saja. True. Benar tidak? True or not? Benar tidak? And then you go back, Dan saudara pulang, and then your father, mother, your husband, your wife say, "Wow, you go 4 hours. Where you go to?" wah suami saudara, istri saudara, papa mama tanya, pergi kok lama sekali 4 jam, bikin apa ini? "Oh, I went to talk to my friend. Long time no see. Oh, saya bicara dengan teman saya, lama tidak ketemu. We got a lot of things to talk Wah, about." kita bicara banyak hal. Oh, what do you talk about? Bicara tentang apa? Every Sunday, Setiap hari Minggu you come to church. datang ke gereja. You hear pastor preach. Saudara dengar pendeta berkhotbah. He spent 3 days, 3 nights fasting, reading the word. Dia persiapkan 3 hari 3 malam puasa untuk mempersiapkan firman. And then he preached. Dan waktu dia berkhotbah, Wah, puji Tuhan, mantap wah pastor. puji Tuhan, mantap. Then he go and shake hand. Dan kemudian pergi salaman When tangan. you shake the hand, Waktu pergi salaman, everything lupa. semuanya lupa kembali. Just haven't left the church. Hanya baru saja meninggalkan gereja, Just shake hand. baru bersalaman. The next question you ask Pertanyaan berikutnya yang ditanya, when you walk down, waktu turun, bang, kau makan apa? For lunch. makan apa nanti siang? Then your next question after church is what to eat, Jadi pertanyaan setelah gereja, mau makan apa nih? where to go, Pergi kemana nih? what to do. Apa yang dilakukan? We don't spend time Kita tidak habiskan waktu thinking of what God spoke to us. berpikirkan apa yang Tuhan bicara sama kita. True? Benar tidak? Do you want God to move in your life? Apakah saudara mau Tuhan itu bergerak dalam hidupmu? Let's read. Mari kita baca. You know, Jesus say this, Jadi Yesus berkata ini, Father, Bapa, I have given them my words. aku udah kasih perkataanku sama mereka. The words that has glory. Perkataanmu yang adalah kemuliaan. The words that has power. Perkataanmu yang punya kuasa itu. You know something? Tahukah saudara? You want to see God work in your life? Saudara mau lihat Tuhan bekerja dalam hidupmu? You want to see God's glory manifest in your life? Saudara mau lihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidupmu? You don't need to speak a lot of words. Saudara tidak perlu berkata perkataan yang banyak. You just look at the word of God Saudara hanya lihat firman Tuhan and speak over your friend. dan perkatakan itu pada hidupmu. Speak over your family. Katakan itu sama keluargamu. Speak over your business. Perkatakan itu sama pekerjaanmu. This is what we do. Inilah yang kita lakukan. Lord, Tuhan, my business, pekerjaanku, bless it. Give berkati, me good customer. berikan pelanggan-pelanggan. Make sure when the customer come, Pastikan kalau pelanggan datang, they buy a lot of things. dia belanja banyak. The customer come and buy but don't pay. Pelanggan itu datang belanja tapi tidak bayar. Then you got a lot of utang. Dan kemudian ada banyak hutang. You know, we pray like that. Kita berdoa seperti itu. God Tuhan, is very careful with His word. Tuhan itu sangat hati-hati dengan perkataannya. You know what Jesus say? Apa yang Yesus katakan? Give me this day Berikan aku pada hari ini my daily bread. Roti yang secukupnya. Makanan yang secukupnya. Listen, Perhatikan ini. you cannot Saudara tidak bisa eat tomorrow's bread. makan makanan yang untuk besok. You can only eat today's bread. Saudara hanya bisa makan makanan yang hari ini. How many of you, Berapa banyak dari saudara, when you go and buy bread, kalau saudara beli roti, how much bread do you buy? seberapa banyak roti yang saudara beli? Do you buy bread for the next 3 months? Apakah saudara beli roti untuk 3 bulan ke depan? Anybody buy bread for next month? Ada yang beli roti untuk 1 bulan ke depan? No. You buy bread for maybe today and tomorrow, that's it. Mungkin saudara beli untuk hari ini dan besok. Right? Betul tidak? How many of you buy bread for the next 6 months, then don't buy bread anymore? Ada yang beli roti untuk 6 bulan dan kemudian tidak usah beli lagi selama 6 bulan. Nobody. Why do we do that with God? Kenapa kita lakukan itu sama Tuhan? We want God to bless us Tuhan, kita mau Tuhan berkati kita today hari ini so that your blessing supaya berkatmu can last 25 years. bisa bertahan sampai 25 tahun. Then we don't need God. Kalau seperti itu kita tidak butuh Tuhan. But God Tapi Tuhan sometimes kadang-kadang doesn't give you tidak berikan saudara what you ask for. apa yang saudara minta. Why? Kenapa? Not because He cannot, Bukan karena dia tidak bisa, but because He wants your time. tapi karena dia mau waktu saudara. He wants to converse with you. Dia mau punya waktu untuk bercakap-cakap dengan He saudara. wants to have a relationship. Dia mau ada sebuah hubungan dengan saudara. Amen? Amin. Parents, Orang tua, if you give birth to your children, kalau saudara melahirkan anak saudara,
You give birth to even your little baby boy cannot talk. You're always talking to the baby boy. Ya, bahkan anak saudara yang baru lahir tidak bisa bicara sama saudara. Saudara terus bicara sama dia. Right? Betul tidak? The baby look at you. Babynya lihat sama saudara. Don't know what you're talking about. Tidak tahu apa yang saudara bicara. But you keep talking. Tapi saudara tetap bicara terus. But when God talk, Tapi ketika Tuhan when bicara, God speak, waktu Tuhan berkata-kata, there is power ada kuasa in your life. dalam hidup saudara. I pray, Saya berdoa, all of us, semua dari kita, at least paling sedikit, spend 1 hour a day. luangkan waktu 1 jam. If you can spend 1 hour eating, Kalau saudara bisa makan 1 jam, if you can spend 1 hour playing games, kalau saudara bisa main game sampai 1 jam, if you can spend 3 hours looking at Korean drama opa, kalau saudara bisa nonton drama Korea sampai 3 jam, itu ya, opa-opa. and you can spend 1 hour with God. Kenapa saudara tidak bisa ambil waktu 1 jam dengan Tuhan? Why? Kenapa? They can't help you. Mereka tidak bisa tolong saudara. They don't care about you. Mereka tidak peduli sama saudara. But Jesus does. Tapi Yesus peduli sama saudara. Amen? Amin.